Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Syariah Muhammadiyah. Video ini adalah bagian dari rangkaian kajian Islam dalam sejarah atau KIS yang diproduksi oleh aktivis Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah Cempaka Putih, didukung oleh Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Narasi episode ini disusun dan disampaikan oleh Muhammad Fuad dan akan membicarakan perkembangan Islam dari awal hingga dasawarsa 1930-an. Karena panjangnya rentang waktu yang dicakup, episode ini tentunya hanya bisa menyampaikan garis besar dan butir-butir yang terpenting saja. Islam di Amerika dari awal hingga dasawarsa 1930-an. Hari ini diperkirakan ada sekitar 3,5 sampai 4,5 juta orang Islam di Amerika, atau sekitar 1,5% dari penduduk Amerika. Namun, meskipun jumlah pemeluknya sedikit, Islam merupakan agama terbesar ketiga di Amerika setelah agama Kristen dan Yahudi. Pertambahan jumlah pemeluknya diperkirakan terjadi melalui imigrasi, perpindahan agama, dan kelahiran baru. Komposisi orang Islam di Amerika sangat beraneka ragam, dan tidak ada kelompok etnik yang bisa dikatakan menjadi mayoritas. Sementara itu, awal kedatangan orang Islam ke Amerika sudah mulai dari permulaan abad ke-17 dan berlangsung hingga hari ini. Tentunya dalam proses tersebut ada dinamika gelombang pasang dan surut dan pergeseran negara asal imigran Muslim ke Amerika dari waktu ke waktu. Orang-orang Islam pertama kali sampai di Amerika sebagai bagian dari budak-budak dari Afrika, utamanya Afrika Barat. Kedatangan ini adalah bagian dari dinamika perdagangan transatlantik antara Eropa, Afrika, dan Amerika selama kurang lebih 3 abad, dari awal abad ke-17 hingga menjelang akhir abad ke-19. Fragmen-fragmen Islam seperti ayat-ayat Quran dalam huruf hijaiyah, ritus ibadah, dan kebiasaan makan menunjukkan adanya penyebaran orang-orang Islam dari wilayah Virginia ke negara bagian lain, seperti Carolina Utara, Carolina Selatan, Georgia, dan Louisiana. Peta ini memperlihatkan segitiga rute perdagangan antara Eropa, Afrika, dan Amerika. Kapal-kapal yang bertolak dari Eropa dengan membawa barang-barang hasil produksi berlayar ke Afrika, utamanya Afrika Barat, dan dari Afrika Barat kapal-kapal tersebut bertolak ke wilayah koloni Inggris di Amerika dengan membawa budak-budak. Nah, budak-budak ini sampai di Amerika, dan kemudian kapal-kapal tersebut berlanjut balik ke Eropa dengan membawa bahan-bahan mentah. Nah, peta ini menunjukkan batas-batas wilayah negara-negara bagian di Amerika yang masih berlaku sampai saat ini. Dan tadi saya sampaikan bahwa budak-budak dari Afrika Barat yang sampai ke Amerika pertama kali mendarat di Virginia, di negara bagian ini. Dan kemudian mereka
menyebar ke selatan, ke North Carolina, South Carolina, dan juga ke negara bagian Georgia, dan juga ada yang sampai ke negara bagian Louisiana. Penyebaran ini terjadi dalam konteks sistem perbudakan di Amerika yang baru akan berakhir pada tahun 1865. Namun selama masa panjang ini, karena lingkungan yang tidak mendukung, praktek agama Islam orang-orang kulit hitam di Amerika hampir hilang. Baru setelah perbudakan di Amerika berakhir, kembali akan muncul benih-benih ungkapan agama Islam yang nanti akan mendapatkan bentuk yang lebih jelas pada awal abad ke-20. Setelah Perang Saudara selesai, Perang Saudara yang berlangsung dari 1861 hingga 1865, sejumlah kecil orang Islam mulai datang dari wilayah Imperium Utsmaniyah, dari negara-negara seperti Syria, Lebanon, Palestina, Turki, dan Albania. Kebanyakan mereka adalah pedagang dan pekerja. Di Amerika, mereka menetap di beberapa negara bagian, seperti North Dakota, Michigan, dan negara bagian lain di wilayah Midwest. Keadaan mereka memungkinkan mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, mereka belum memulai gerakan dalam bentuk organisasi sosial. Di kalangan orang kulit hitam yang telah bebas dari perbudakan, terjadi persentuhan dengan Islam para imigran tersebut, meskipun tidak banyak. Beberapa di antara mereka yang terpelajar terdorong untuk mempelajari Islam sebagai alternatif bagi agama Kristen yang mereka masih anut, namun mereka rasakan menjadi bagian dari penindasan politik yang mereka alami. Mereka mulai melihat Islam sebagai agama yang mungkin bisa menjadi penyokong perjuangan mereka mencari kebebasan. Nah, memasuki abad ke-20, orang-orang kulit hitam Amerika yang terpelajar mulai membentuk organisasi untuk menggalang kekuatan. Mereka merasa ajaran-ajaran Islam membantu menemukan kembali martabat mereka sebagai manusia dan membantu merumuskan identitas dan bentuk perjuangan mereka. Seolah-olah mereka menemukan dalam Islam semangat penggerak untuk organisasi-organisasi perjuangan mereka. Satu organisasi awal yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Amerika adalah The Moorish Science Temple of America. Organisasi ini didirikan oleh seorang dai bernama Noble Drew Ali pada tahun 1913 di kota Newark di New Jersey. Noble Drew Ali lahir dengan nama Timothy Drew pada tahun 1886 di North Carolina. Dia besar di sana sebelum berpindah ke New Jersey. Nah, pada tahun 1925, Noble Drew Ali memindahkan markas MSTA atau The Moorish Science Temple of America ke Chicago. Nah, Noble Drew Ali ini tidak sekedar memberikan pelajaran agama kepada para pengikutnya, tetapi dia menyatakan dirinya sebagai seorang nabi, utusan Tuhan, dengan misi membawa orang-orang kulit hitam Amerika khususnya menuju ke penyelamatan atau dalam istilah agama Kristen disebut salvation. Noble Drew Ali, pemimpin The Moorish Science Temple of America ini, menyebut kitab sucinya dengan nama Quran Suci The Moorish Science Temple of America, atau dikenal juga dengan nama The Circle Seven Quran,
Menurutnya, kitab suci itu disusun dari wahyu yang telah diterimanya dari Tuhan yang diturunkan kepadanya untuk orang-orang kulit hitam Amerika. Dia mengajarkan bahwa orang kulit hitam Amerika adalah keturunan Moor, nama yang pada masa ini dipakai orang Eropa untuk menyebut orang Islam. Aslinya menurut Nobel Drew Ali, orang Moor adalah orang Asiatik atau keturunan Nabi Ibrahim yang hidup di wilayah Asia. Nah, sebagai anak cucu orang Moor, orang-orang kulit hitam Amerika menurut Nobel Drew Ali harus menolak sebutan Negro yang dikenakan kepada mereka. Dan mereka harus mendapatkan kembali identitas asli mereka dan kembali kepada agama asli mereka, yaitu Islam. Kebangsaan dan akidah dalam ajaran Nobel Drew Ali harus menyatu menjadi pemandu ibadah dan muamalah dimanifestasikan dalam perjuangan melalui disiplin moral, pengetahuan sejarah khususnya tentang sejarah orang-orang kulit hitam Amerika, dan ketundukan kepada Allah. Orang-orang kulit hitam Amerika harus juga menggunakan nama-nama dan simbol-simbol Islam sebagai bentuk identitas mereka. Namun, dalam perkembangannya, The Moorish Science Temple of America atau MSTA mengalami perpecahan setelah Nobel Drew Ali meninggal pada tahun 1929. Hari ini MSTA terpecah menjadi beberapa organisasi kecil, namun secara historis diakui telah menjadi tempat pelatihan dan pengkaderan pemimpin-pemimpin pergerakan Islam orang kulit hitam awal yang nanti akan menggerakkan organisasi Islam arus utama di Amerika seperti The Nation of Islam dan organisasi-organisasi Islam Sunni di Amerika. The Nation of Islam akan menjadi penerus gerakan Islam kulit hitam Amerika setelah MSTA. Organisasi ini, yaitu The Nation of Islam atau NOI, didirikan pada tahun 1931 oleh seorang pengikut MSTA yang bernama Fard Muhammad. Pendirian NOI ini menjadi tahap baru dalam sejarah Islam di Amerika karena perkembangan pesat yang akan dialaminya di bawah pimpinan murid Fard Muhammad yang bernama Elijah Muhammad. Kisah perkembangan NOI ini menarik, namun kita akan bicarakan dalam diskusi berikut. Untuk episode ini kita cukupkan sampai di sini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.